Hai hai hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Oke, kita lanjutin ya ceritanya. Bab 13. Berhubungan dengan laki-laki hidung belang. Sementara di lapangan, begitu banyak orang yang berkumpul menyaksikan ketiga gadis itu dihukum. Dinda dan Ara menangis memohon agar diampuni oleh anak buah Rian. Sedangkan Prilly, dia sudah tak sadarkan diri setelah ditampar dan dijambak. Semua anak buah tidak merasa iba sedikit pun kepada mereka yang terus memohon. Menurut mereka, hukuman itu masih kurang. Dinda dan Ara sudah acak-acakan. Sudut bibir mereka mengeluarkan cairan merah pekat yang mulai mengering akibat terkena sinar matahari. Kedua gadis itu tersungkur di tanah. Mereka menjadi tontonan dan ejekan semua orang. Itu adalah karma bagi mereka bertiga karena sering berbuat hal yang tidak-tidak di kampus. Apalagi Prilly. Dia gadis nakal yang selalu mengganggu murid miskin dan jelek. Banyak kalimat hinaan yang sering Prilly lontarkan kepada orang yang tak berada. Anak buah Rian pun sudah menyelidiki semuanya, apa saja yang dilakukan oleh Prilly di kampus dan juga di luar kampus. Dan hal yang memalukan adalah Prilly ternyata seorang Semua berita itu sudah tersebar di seluruh kampus, dan mereka langsung mencemooh Prilly dengan kata-kata kasar. Tapi tidak dengan Dinda dan Ara. Mereka tidak berani melakukan hal buruk seperti itu, sebab mereka berdua selalu dibatasi jika ingin keluar bersama Prilly. Ampuni kami, ucap Ara dengan suara pelan dan tak berdaya. Dia memohon dengan merapatkan kedua telapak tangannya. Mengampuni kalian, Septi menyahut. Dia baru tiba di lapangan. Sedangkan Hana, Ira, dan Ayah sudah menuju parkiran untuk segera pulang ke rumah. Dinda dan Ara yang mendengar sahutan dari Septi segera menoleh. Mereka sudah bersalah begitu besar. Apakah pantas kalian bertiga diampuni? Septi menyunggingkan senyum jahatnya sambil berjalan melingkari mereka bertiga. Hei, bangun, tegur Septi kepada Prilly seraya menyepak lutut Prilly. Ambil air, siam dia. Gadis itu tiba-tiba menjadi kejam. Dia benar-benar ingin memberikan pelajaran kepada Prilly. Salah satu rekan Nathan mengangguk dan segera mengambilkan air. Sementara di sisi lain, Han sedang menunggu informasi dari sekretarisnya di ruang kerja. Han duduk di kursi kebesaran dengan jari yang mengetuk meja. Laki-laki itu belum mengingat kisah percintaannya waktu itu bersama Hana. Tak lama kemudian, pintu ruangannya dibuka oleh seseorang yang ternyata sekretarisnya, Pian. Sekretaris Pian masuk dengan wajah datar seperti biasa dan langsung menghadap kepada Han. Apa sudah menemukan informasi bagus? Tanya Han datar tanpa menoleh ke arah sekretaris Pian. Dia hanya menatap meja kerjanya. Sudah Tuan, adik tersayang Tuan Rian yang selama ini tidak pernah keluar dari rumah, hari ini pergi ke kampus. Beritahu sekretaris Pian. Mendengarnya membuat Han tersenyum. Dia begitu beruntung hari ini. Dia sudah menemukan kelemahan Rian,
Bahkan bisa membuat Rian tidak bisa berbuat apapun lagi. Anggap saja dia bisa menginjak-injak harga dirinya setelah berhasil merebut adik tersayang Rian. Tunggu apa lagi? Kita ke kampus sekarang. Titahan yang segera beranjak dari duduknya. Kita lihat bagaimana wajah adik tersayangnya. Sampai-sampai dia begitu lama mengurung adiknya di rumah. Sambung Han menyunggingkan senyum jahat. Otaknya sudah bekerja. Rencana sedang dia susun. Sekretaris Pian hanya bisa diam mendengarkan ucapan dari Han yang sedang penasaran dengan wajah adik tersayang Rian. Sebab Sekretaris Pian mendapat bocoran dari anak buah Han kalau Han berhasil menemui adik tersayang Rian malam itu. Sekretaris Pian pun tidak bisa berkata-kata, kemudian mengangguk dan segera mengikuti Han dari samping. Mereka berdua berjalan beriringan, terlihat begitu sangat tampan dan berwibawa. Beberapa bawahan Rian membungkuk hormat saat ingin berpapasan. Kini, mereka berdua sudah berada di lantai dasar dan segera keluar. Sekretaris Pian membukakan pintu mobil untuk Han, kemudian menutupnya kembali saat Han sudah masuk ke dalam mobil. Karena Han sudah masuk ke dalam mobil, Sekretaris Pian pun juga ikut masuk ke dalam mobil dan duduk di bangku depan untuk menyetir. Mobil mewah itu jalan meninggalkan tempat parkiran kantor. Saat mobil yang Han tumpangi sudah keluar, anak buahnya pun segera ikut ke kampus dan Han hanya membawa 4 orang. Tak selang lama, 2 buah mobil itu pun akhirnya tiba dan masuk ke dalam gerbang kampus. Anak buah Rian memarkirkan mobil di tempat yang seperti kemarin. Tatapan Han menjadi sedikit dingin. Dia keluar dari dalam mobil. Sebenarnya, kedatangan Han ke kampus itu sudah telat 5 menit karena mobil yang Hana tumpangi sudah pulang ke rumahnya. Namun, itu tentunya tidak diketahui oleh Han dan anak buahnya. Mereka pun masuk ke kampus dengan cara terpisah. Han berjalan bersama dengan Sekretaris Pian. Mereka sedikit bingung dengan keadaan kampus yang terlihat sepi. Ketika Sekretaris Pian hendak berselisihan dengan satu murid, dia segera bertanya, "Maaf mengganggu, ada apa ini? Kenapa kampus terlihat sepi?" Lontar Sekretaris Pian bertanya. Murid itu bingung dan menggaruk kepala belakangnya. Bukannya menjawab, murid itu malah menunjukkan jalan ke arah lapangan tanpa membuka suara. Setelah sudah menunjukkan, dia segera pergi begitu saja. "Hei," tegur Sekretaris Pian. "Ada apa sebenarnya di lapangan?" Gumam Han pelan dan berjalan sendiri meninggalkan Sekretaris Pian yang kesal. "Tuan," panggil Sekretaris Pian dari belakang. Dia segera mengikuti Han. Di saat sudah berada di depan lapangan, pemandangan disungguhi dengan banyaknya murid yang berkumpul dengan melingkar. "Sedang apa mereka?" tanya Han sambil menatap perkumpulan para murid yang ada di tengah lapangan besar. Sama seperti sebelumnya, kini Sekretaris Pian mencari kembali seorang murid untuk bertanya. "Saya bertanya sekali lagi, Tuan." Mendengar ucapan dari Sekretaris Pian, hanya ditanggapi gelengan kepala oleh Han. Sekretaris Pian pun menjauh untuk mencari murid yang cocok untuk bertanya. Tak lama kemudian, Sekretaris Pian kembali ke samping Han dan segera memberitahukannya. "Mereka semua sedang menyaksikan 3 gadis yang dihukum, Tuan."
Beritahu Sekretaris Han. Sekretaris Kening Han mengerit bingung. Dia tidak habis pikir kalau menghukum murid yang salah harus seperti itu. Menjadi tontonan semua murid. Alasannya, Han pun melontarkan pertanyaan dengan penasaran. Adik tersayang Rian ditampar oleh ketua dari salah satu 3 gadis itu, Tuan. Bola mata Han membulat. Dia pun segera menatap ke arah sekitar sembari mencari anak buah Rian. Sepertinya mereka bertiga tidak bisa hidup lagi. Tebakan, lebih baik kita segera mencari adik tersayang itu. Ajaknya saat itu. Mereka sudah pulang, Tuan. Sekretaris Pian membalas ucapan Han dengan begitu santainya. Membuat Han kesal. Han pun segera berbalik untuk pergi ke parkiran kembali. Dia hendak segera ke kantor. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dadah.